أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إلى روض النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرض وسيدتنا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين وسيدتنا خارجة الكبرى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين نحوسوا منهم استجلال وأساتذتنا ومشايخنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحبانا وأقربانا وجميع الواجبات حقوق علينا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع هوائج الدنيا والآخرة اللهم ياسر أمورنا فإن تيسر كل عاصر عندك ياسر واغفر لنا ذنوبنا كله فإنك غافر الذنب العظيم اللهم جاملنا وعلم جمالنا وزكينا وعلم زكانا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Subhanallah almarhum Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat Ibu Ayus Kartini binti Rusuhana wa alihi wa walidina wal marhumin minal muslimin wal muslimat susun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma kun li walikal hujjatin ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila rahmatika ya arhamar rahimin rahmatika ya arhamar rahimin rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala rasulihi wa la'imatil mayamin min alihi wa sallima tasliman katsira lan nabi wa alihi salawat.
Allahumma salli ala صل على سيدنا Muhammad محمد وآل سيدنا Sayyidina محمد. Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina اللهم صل Muhammad على سيدنا wa ala ali محمد وآل Sayyidina سيدنا Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta Ustadz kita yang terhormat Kiai Rahmat Hidayat. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan ngaji lagi. Kita kembali belajar bersama-sama dengan diarahkan oleh guru kita Ustadz Rahmat Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan ilmu, juga kesehatan, sehat walafiat, beserta keluarganya juga bibarokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu, kita melanjutkan lagi ngaji kita tentang dahulukan akhlak di atas fikih. Kemarin kita pertemuan kedua sudah masuk kepada beberapa, termasuk juga ada kutipan-kutipan dari Imam Humaini terkait dengan fikih itu akhlak. Kemudian juga tadi kemarin juga sudah menukik ke beberapa bagian pentingnya akhlak, dan juga fikih itu bagian dari akhlak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Nah, tentu saja arah mana yang akan dikupas oleh guru kita, tentu saja kita ikut serta dalam kajian ini. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa menuliskan langsung di dalam chat, atau nanti kalau misalkan setelah beres nanti bisa menyampaikan secara langsung gitu ya. Baik Ustadz, gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Berkat doa antum Ustadz. Insyaallah, insyaallah. Ustadz, lagi di rumah Ustadz? Di rumah. Masyaallah. Oke. Kita mulai saja. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa'ajal farajahu warzuqna fid dunya ziyaratahu fil akhirati syafa'atahu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhamni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sampai hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita kepada atau ke dalam golongan orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan maghfirahnya dan meraih syafaat Rasulullah dan ahlul baitnya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terus terang saja malam hari ini saya juga bingung apa yang harus saya sampaikan, mengingat pembahasan tentang dahulukan akhlak di atas fikih seharusnya sudah tuntas pada pertemuan kita sebelumnya. Karena pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas bahwa pertanyaan tentang mengapa dahulukan akhlak di atas fikih itu sudah salah. Jadi sebenarnya bukan kita yang harus menjelaskan mengapa dahulukan akhlak di atas fikih, justru kita yang harus bertanya mengapa kita tidak mendahulukan akhlak
di atas fikih. Jadi saya tidak tahu harus membahas apa malam hari ini sebenarnya. Nah, harusnya Ustadz Ahsa ini yang harusnya mengundang narasumber yang berpendapat bahwa kenapa atau yang bertanya kenapa dahulukan akhlak di atas fikih, bukan narasumber yang sepakat dahulukan akhlak di atas fikih. Insya Allah ini seasonnya, San. Seasonnya, San. Tapi memang kemudian saya ingat-ingat lagi dulu pada zaman Rasulullah itu tidak ada ilmu kalam. Zaman Rasulullah tidak ada usul fikih. Jadi sebenarnya ilmu kalam dan usul fikih itu merupakan reaksi atas munculnya syubhat-syubhat terhadap hal-hal yang bersifat badihiyat. Syubhat-syubhat yang mengganggu kejelasan sesuatu yang sudah jelas. Sehingga ada kemudian disusunlah ilmu usul fikih ataupun ilmu kalam. Sama juga di sini sebenarnya, bahwa dahulukan akhlak di atas fikih sebenarnya permasalahan yang musalam di kalangan kaum muslimin, para ulama kaum muslimin. Bahwa siapa sih yang tidak sepakat dengan mendahulukan akhlak di atas fikih? Saya kira semua ulama sepakat kita harus mendahulukan akhlak di atas fikih. Hanya saja kadang seringkali orang lebih kepada undur manqala. Siapa yang mencetuskan, bukan ide, mencetuskan judul dahulukan akhlak di atas fikih, itu barangkali punya peran juga yang kemudian menggerakkan orang untuk dalam tanda kutip memprotes kenapa dahulukan akhlak di atas fikih. Barangkali kalau yang mencetuskan judul itu bukan Allah Yarham, barangkali akan lain ceritanya. Tapi ketika Allah Yarham yang memunculkan judul itu, ini menjadi sesuatu yang jadi sangat luar biasa, dan Allah Yarham berhasil menunjukkan keluar biasaan itu ketika kita membaca buku dahulukan akhlak di atas fikih. Memang tidak ada yang menolak untuk mendahulukan akhlak di atas fikih. Tapi apa yang atau cara yang dilakukan oleh Allah Yarham benar-benar membuka mata kita lebih lebar lagi mengenai hakikat dahulukan akhlak di atas fikih. Kita sekarang membahas tentang munculnya reaksi terhadap dahulukan akhlak di atas fikih yang sebenarnya lebih kepada ketidaktahuan akan apa yang diinginkan oleh Allah Yarham dengan dahulukan akhlak di atas fikih. Karena yang diinginkan beliau adalah sama dengan yang diinginkan oleh para ulama yang lain. Karena sebenarnya akhlak itu sebenarnya adalah akal. Makanya kemudian akhlak, pernah kita sampaikan, akhlak berasal dari akar kata yang sama antara kholqun dan khulukun. Dari kata khalaqa, memiliki kholqun. Kholqun itu memiliki dimensi lahiriah, kembali kepada asas atau dasar penciptaan, tapi secara lahiriah, misalkan tangan digunakan untuk apa, kepala digunakan untuk apa, kaki digunakan untuk apa, itu namanya kholqun. Kecantikan fisik seharusnya digunakan untuk apa, itu namanya kholqun. Kemudian dari pecahan khalaqa itu melahirkan juga selain kholqun juga khulqun. Khulqun yang jamaknya adalah akhlak. Khulqun adalah dimensi spiritual, dimensi rohani daripada penciptaan itu sendiri, di mana di situ terkandung nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang agung yang membedakan manusia dengan yang lain. Beberapa hari yang lalu, sudah beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar salah satu ceramah dari Gusmus, ya, Kiai Haji Mustafa Bisri, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di dalam ceramah itu beliau mengatakan, sebagai manusia yang berakal, hendaknya kita dapat mengalahkan kekuatan nafsu, kekuatan syahwat, dan kekuatan amarah dalam diri kita. Menurut beliau, jika akal sudah diberikan kekuatan, maka yang akan muncul pada diri manusia adalah sikap kasih sayang kepada sesama. Kalau akal yang kita berikan kekuatan, maka yang terjadi pada diri kita adalah sikap kasih sayang kepada sesama, welas asih,
senang karo ilmu atau senang ilmu, menyukai ilmu, senang berbuat baik, dan ini yang disebut dengan akhlak malaikat. Itu kalau tidak salah, itu waktu beliau mengisi pengajian satu kitab Imam Ghazali di pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwasanya akal itulah sebenarnya akhlak. Makanya malaikat itu menjadi simbol akhlak. Antum kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang sangat baik, kita menyebut dia malaikat. Dulu waktu kita pertama kali ke Iran bersama teman-teman yang bersama kita waktu itu, kita melihat betapa baiknya orang-orang Iran gitu. Maka kita menyebut mereka adalah malaikat. Dan ini juga sebenarnya ada korelasi dengan hadis yang mengatakan innallaha rakkaba fil malaikati aqlan bila syahwah. Gitu. Sesungguhnya Allah menyusun malaikat itu diberi akal tapi tidak diberi syahwat. Rakkaba fil bahaim syahwatan bila aqlin. Dan menyusun atau menyusun binatang itu dari kombinasi antara diberikan syahwat tapi tidak diberikan akal. Warakaba fil insani kilaihima, tapi Allah susun manusia dengan keduanya, akal dan syahwat. Faman qalaba aqluhu syahwata fahuwa khairun minal malaika. Maka barang siapa yang akalnya mengontrol syahwatnya, dia lebih utama dari para malaikat. Faman qalaba syahwatuhu aqlahu fahuwa syarrun minal bahaim. Tapi kalau yang syahwatnya mengalahkan akalnya, dia lebih hina daripada binatang. Ala kulli hal, yang jelas bahwasanya malaikat adalah simbol daripada akhlak. Makanya kata Gusmus, kalau manusia mau menguatkan akalnya, maka ia akan memiliki akhlak malaikat, akhlak mulia. Artinya, akhlak adalah akal. Dan akal itu, kalau kita kemudian bertanya, syariat dan akal itu makomnya tinggi mana? Secara fungsional, akal dan syariat. Kalau kita kasih clue, bukankah syariat itu juga olah akal dalam menafsirkan firman Tuhan? Saya kira jawabannya udah jelas ya, bahwasanya ya seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan. Ini akan jadi, ketika saya misalkan kemudian mengatakan akal lebih tinggi daripada syariat, itu akan menjadi viral di mana-mana. Karena ini pertemuan tertutup ya. Karena memang Said Kamal Haidari pun pernah mengatakan bahwasanya sebenarnya secara akli, secara logika, itu tidak ada yang namanya hadis sahih. Hadis sahih tidak ada. Maksud saya tidak ada dalam artian tidak bisa dipastikan satu hadis itu sahih. Tidak bisa kita memastikan satu hadis itu sahih. Syarat-syarat riwayat barangkali ada, tapi itu tidak menjamin secara akli, secara akli, itu menjamin kemaksuman hadis itu. Karena memang perawinya pun kita yakini bukan orang yang maksum. Jadi kita sebenarnya beramal dengan dhoni sebenarnya. Dengan sesuatu yang bersifat dhoni. Hatta hadis itu kita sebut hadis mutawatir. Hatta hadis itu kita sebut sebagai hadis sahih. Musallam, mutafakun alaih. Tetap saja bahwasanya secara logika tidak bisa dijamin 100% kesahihannya. Dalam artian tanpa cacat. Baik cacat matan, apalagi sanad. Tapi memang manusia ini, di dunia ini diperintahkan untuk beramal dengan dhonnya. Kalau dalam Al-Quran, dhon itu tidak layukni minal ilmi syai'an. Dhon itu tidak memberikan ilmu. Yang dimaksud dhon di sini adalah syak sebenarnya dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas suatu saat nanti insya Allah. Nah, jadi seperti itu. Pada dasarnya akal adalah atau akhlak adalah akal itu sendiri. Sesuatu universal yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka akhlak itu sebenarnya tidak berhubungan dengan agama.
tapi akhlak berhubungan dengan dasar penciptaan manusia. Ketika agama dipahami dengan dasar itu, maka agama akan menjadi sesuatu yang menenteramkan, karena agama adalah kembalinya manusia kepada kesaksian bahwasanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, semua roh kita menjawab, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah. Jadi sebenarnya agama menuntun akal untuk kembali kepada dasar penciptaan. Kenapa? Karena sebenarnya ketika manusia, ini tentunya juga berbeda-beda sesuai dengan pendapat dan konsep yang dipaparkan oleh para filosof ya. Bahwasanya manusia ketika dilahirkan di alam yang namanya alam tazahum ini, alam benturan ini, ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu sebenarnya penuh dengan ilmu, tapi begitu dilahirkan ada trauma kelahiran dan lain sebagainya, dia hilang semua ilmu itu dan dia harus mencari kembali. Kalau kita lihat konsep ini, agama adalah mengembalikan dia kepada pengetahuan qabliyah, al-ulum al-qabliyah, pengetahuan yang sebelumnya. Atau wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Atau kalau kita menggunakan konsep sesungguhnya Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak tahu apa-apa, maka agama adalah memberikan pengetahuan pada manusia untuk kembali kepada dasar penciptaan itu. Maka baik khalqun maupun khulqun, baik dimensi lahiriah maupun dimensi batiniah dari penciptaan itu, sebenarnya yang dituntun oleh agama, kita ini dituntun oleh agama untuk menuju kepada hal itu. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Ayatullah Misbah Yazdi. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ma'rifat itu bisa dibagi 4. Yang kemudian beliau bertanya, kira-kira mana di antara 4 jenis ma'rifat itu yang merupakan thariqah yang asahut turuq, istilah beliau itu thariqah atau jalan yang paling efektif untuk menuju kepada Tuhan, untuk beragama. Kita sebut saja untuk beragama, di mana di situ nanti kemudian munculnya adalah akhlak. Yang pertama beliau sebutkan di situ ada ma'rifah yang namanya ma'rifatul al-ma'rifah at-tajribiyah. Jadi ma'rifat dengan eksperimen fisik ya, physical experiment. Jadi kita mengetahui sesuatu dengan mengidentifikasi dengan panca indera kita, kemudian kita melakukan pembedahan dan lain sebagainya, baik pembedahan secara fisik maupun secara teori-teori, lalu menghasilkan satu ma'rifat. Ma'rifat yang didapat dengan thariqah tajribiyah ini disebut ma'rifat tajribiyah atau ilmu eksperimental, yang mana ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat indrawi. Itu yang pertama, kata beliau. Yang kedua, yang kedua adalah ma'rifah yang beliau sebut dengan ma'rifah ta'abudiyah. Ma'rifat ta'abudiyah adalah ma'rifat yang dihasilkan dengan cara ta'abud. Ta'abud artinya merujuk kepada sumber-sumber syariat, baik itu Alkitab ataupun riwayat atau hadis ya. Ma'rifat yang seperti itu disebut dengan ma'rifah ta'abudiyah. Ma'rifat dengan cara merujuk kepada literatur syar'i. Kemudian yang ketiga, beliau sebutkan di situ yang namanya ma'rifah syuhudiyah. Ma'rifah syuhudiyah ini lebih bermakna isyraq ya. Artinya ma'rifat yang dihasilkan dari thariqah syuhudiyah, dari thariqah tasawuf, dari thariqah irfan, atau lebih kepada dari thariqah syuhudiyah itu thariqah kasyaf ya, kasyaf dengan menyingkap hakikat dan lain sebagainya, sebagaimana diklaim oleh sebagian mutasawwifin ya, orang-orang yang bertasawuf. Dia tidak ilmu yang mereka miliki ini disebut ilmu huduri, bukan ilmu husuli. Ilmu itu ada dua, ada ilmu husuli, ada ilmu yang kita pelajari dengan otak kita, dengan akal kita, ada juga ilmu huduri. Kalau ilmu husuli itu informasi atau gambaran tentang sesuatu,
Kalau ilmu huduri itu hadirnya sesuatu dalam diri kita. Jadi kalangan tasawuf menyebut itu sebagai kasyaf, atau disebut juga sebagai syuhud, ya. Syuhud, menyaksikan. Jadi syuhud itu menyaksikan, tapi bermakna lebih dalam daripada sekedar menyaksikan dengan mata. Barangkali kita juga pernah mendengar klaim orang yang mencapai makom syuhud itu, meskipun seringkali tidak bisa kita membuktikan apakah seseorang itu sudah mencapai makom syuhud atau tidak. Jadi ada yang pertama tadi, ma'rifah tajribiyah, eksperimen fisik, ya. Yang kedua adalah ma'rifah ta'abudiyah, dengan merujuk kepada literatur syar'i, sumber-sumber syar'i. Kemudian yang ketiga adalah syuhudiyah, dan yang keempat adalah al-ma'rifah al-aqliyah, ma'rifat logika, di mana kata Syekh Misbah Yazdi bahwa mana yang paling efektif sebagai thariqatul ma'rifah, sebagai cara untuk kita ma'rifat, mana yang efektif di antara empat ini. Kata beliau yang paling efektif adalah thariqah aqliyah. Untuk beragama adalah thariqah aqliyah. Alasan beliau adalah, satu, thariqah tajribiyah itu sifatnya sangat terbatas. Artinya dia hanya berhubungan dengan hal-hal bersifat materi. Bahkan thariqah tajribiyah ini tidak menutup kemungkinan menghasilkan penolakan terhadap hal-hal yang bersifat non-materi. Jadi ini tidak efektif untuk langkah awal makrifat, untuk langkah awal beragama. Kita sekarang gunakan dulu untuk langkah awal beragama, ya, menggunakan tajribiyah. Meskipun barangkali kita sering melihat orang itu menyampaikan hikmah, misalkan gerakan sholat, misalkan ruku itu akan memperkuat tulang punggung kita, misalkan akan melancarkan peredaran darah di bagian belakang tubuh kita, misalkan. Itu bukan sebab, tapi hikmah. Nah, itu bukan sebab, itu namanya hikmah. Hikmah boleh saja apapun akan jadi hikmah ketika itu baik. Dan mungkin satu hal jadi hikmah bagi seorang, belum tentu hikmah bagi orang lain. Dan sering keterjebakan orang itu terjadi di sini. Seperti penulis kitab Al-Manar sendiri, itu mengatakan bahwasanya sebab disyariatkannya wudhu adalah kebersihan. Itu salah kaprah. Kebersihan bukan sebab itu yang tahu hanya Allah. Makanya kemudian ketika menafsirkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum, penulis kitab Al-Manar itu mengatakan bahwasanya harus disiram, karena apa? Tujuan daripada wudhu adalah kebersihan. Yang mana kita bisa mengkiaskan, yang nggak usah wudhu, mandi sekalian lebih bersih. Jadi itu seringkali kita dengan mudah menisbahkan sebab hukum, padahal itu hanya hikmah saja, hikmah hukum saja. Itu kita temukan banyak, Ustadz, di banyak kalangan kaum muslimin, para kiai yang menyampaikan dengan sangat mudah bahwa tujuan daripada hukum ini adalah ini, misalkan. Tidak bisa, kita tidak bisa menyebut, bahkan kata Syekh Jawad Mughni, ya, menukil riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya kalau yang Allah tidak memberitahukan sesuatu rahasianya kepadamu, jangan kau paksakan dirimu untuk tahu, gitu. Karena kata Imam Ja'far Shadiq, itu rahmat Allah, kamu tidak tahu itu. Jadi jangan paksakan, jangan takwilkan sendiri, jangan tafsirkan sendiri yang kamu, mana wasalwa ya mana wasalwa. Faktulu anfusakum ya faktulu anfusakum. Udah, jangan faktulu ahwa'akum misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, ditakwilkan menjadi ihtiram li Adam, menghormati Adam. Tidak. Sesuatu yang tidak ada dalilnya, sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh Allah sebabnya, jangan pernah kita menganggap itu sebab. Itu adalah hikmah. Hikmah bisa bermacam-macam. Nah, kalau kita sudah menjadikan hikmah sebagai sebab,
sama saja kita menuhankan diri kita. Secara ilmu kita menuhankan diri kita, seakan-akan kita yang menentukan hukumnya. Apa bedanya dengan gerakan Islamisme yang menuhankan diri sendiri, atau paling tidak Tuhan sebagai backup di belakang kita dalam setiap tindakan kita. Jadi itu ma'rifah tajribiyah. Itu tidak efektif untuk awal keberangkatan kita beragama. Tidak efektif, bahkan bisa kontraproduktif kalau kemudian ini justru melahirkan penolakan terhadap nilai-nilai non-materi. Nah, karena kita terbiasa, masyarakat barat itu kan terbiasa dengan itu, dengan tajribiyah, sehingga mereka tidak akrab dengan non-materi. An-nasu a'da'u ma jahilu, dan manusia selalu memusuhi yang tidak dia ketahui, memusuhi yang dia tidak akrab. Maka dia kemudian menolak itu. Tanpa riset mungkin, tapi dia menolak karena memang itu bukan kebiasaan pemikiran mereka. Ala kulli hal. Itu yang pertama. Yang pertama adalah ma'rifah tajribiyah. Yang kedua, ma'rifah ta'abudiyah, merujuk kepada dalil-dalil syar'i melalui teks hadis dan riwayat. Efektifkah ini? Untuk awal keberangkatan kita beragama, itu tidak efektif, yang pertama, dan tidak logis. Kita, misalkan, kita mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mau mengenal Allah melalui Al-Quran. Mungkinkah kita mengenal Allah melalui Al-Quran dalam konteks kita awal keberangkatan beragama? Kalau kita sebagai kaum yang sudah, atau orang-orang yang sudah muslim, bisa kita menggunakan itu sebagai. Tapi kan artinya teks-teks syar'i itu, atau literatur syar'i yang sampai kepada kita itu kan dia punya perannya kan sekunder itu. Dia punya daur sanawi, dia punya peran secondary turn, istilahnya. Giliran dia adalah giliran yang kedua, secondary step, di mana untuk kita berpegang kepada informasi yang terkandung dalam Al-Quran, kita harus tahu dulu Quran itu diturunkan oleh siapa, ya, dan lain sebagainya. Artinya kita harus kenal Allah dulu sebelum menggunakan. Saya kalau membaca kitab atau baca buku, antum lah, kita semua ini kalau baca buku, pertama kali yang antum lihat apa? Siapa penulisnya. Bahkan kadang seringkali kita ini dengan sangat mantap itu mengatakan, oh ini buku bagus, padahal kita belum baca. Kenapa? Ini penulisnya siapa? Jadi kita bisa langsung mengatakan, oh ini buku pasti bagus. Jadi untuk menggunakan Al-Quran kita harus kenal Allah. Dan ternyata untuk mengenal Allah kita harus merujuk pada Al-Quran. Terjadi yang namanya daur. Yang tidak, untuk mengenal Allah kita harus tahu Al-Quran, untuk tahu Quran kita harus kenal Allah. Terus seperti itu. Sehingga kalau ditanya efektifkah thariqah yang seperti ini untuk makrifat, untuk beragama, kita mengatakan tidak, bahkan bisa kontraproduktif. Karena memang makanya kemudian di dalam usuluddin itu tidak boleh taklid. Usuluddin harus istihad. Antum harus cari itu Allah. Antum harus cari Allah. Quran gimana? Ya nanti Quran itu akan menguatkan pencarian kamu itu. Kalau kamu betul-betul ikhlas mencari, kamu akan dapat support daripada Al-Quran itu. Tapi yang pertama jelas kamu harus mencari tahu. Kalau di dalam kitab Syekh Makarim Shirazi, beliau mengatakan bahwasanya awal keberangkatan orang beragama itu adalah dorongan akal. Yang mana akal mengatakan apa? Syukrul mun'im. Kamu harus bersyukur kepada yang memberi nikmat. Jadi ketika kita kondangan, kemudian di situ ternyata dihidangkan makanan-makanan yang lezat, yang luar dari kebiasaan kita. Ternyata makanan itu sedemikian luar biasa. Maka pertama kali kita akan bertanya, siapa yang memasaknya? Ini masakan siapa ini? Ini catering siapa ini? Dan seterusnya. Atau misalkan kita lihat komputer yang canggih, atau misalkan robot misalkan, atau misalkan artificial intelligence misalkan kita dapatkan itu, kita akan bertanya siapa yang menciptakan. Nah, itu dorongan itu adalah dorongan istihad. Kita diperintahkan untuk mencari dengan akal kita. Nah, ini jadi bocor natijah kita yang terakhir. Itu yang kedua, yaitu dengan thariqah ta'abudiyah atau ma'rifah ta'abudiyah, di mana sumber-sumber syar'i itu memiliki peran sekunder setelah
kita menemukan yang kita cari, baru kemudian dikuatkan dengan itu semua. Yang ketiga itu ma'rifah syuhudiyah, ma'rifatnya orang-orang tasawuf, tidak hanya mengenal Allah, tapi merasakan kehadiran Allah. Tidak hanya di dekat Allah, tapi fana fillah, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah itu efektif untuk mengawali perjalanan kita beragama? Jawabannya adalah simpel. Tidak ada orang yang lahir langsung sufi. Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai sufi. Artinya sebelum sampai pada derajat sufi tasawuf itu, pastinya ada olah logika, itu pasti. Kita tidak membicarakan para anbiya ya, kita membicarakan diri kita. Bahwasanya kita lahir, kita belajar, wallah rajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an, Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu, dan saat itu kamu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati untuk memahami sesuatu. Ya, jadi dari sini kemudian apakah efektif thariqah yang ketiga ini? Tidak efektif dalam artian itu bukan sembarang orang bisa. Jadi tidak merata setiap orang bisa mencapai tingkat itu bahkan sepanjang hidupnya dia. Seperti kita ini yang disibukkan oleh kegiatan duniawi, mana-mana mengejar duniawi, buka channel juga mengejar AdSense, subscriber, view dan lain sebagainya, itu tahu apakah kita bisa mencapai derajat itu atau tidak, itu meragukan diri kita. Kita masih sangat terikat dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari dimensi itu, dimensi tasawuf dan lain sebagainya. Kita selalu mengukur segala sesuatu dengan kebutuhan materi kita, kebutuhan hawa nafsu kita bahkan. Tapi kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidup kami ini cacat ya Allah. Tapi jangan kau lihat cacatnya, tapi kau lihat usahanya. Itu. Mengkana fiha halalun aw naqsum min ruku'iha aw sujudiha fala tu'akhidni wa tafaddal alayya bil qabuli wal ghufran. Sujudku, ruku'ku, ya Allah, semuanya cacat, aku tahu. Aku tahu semuanya cacat. Maka terimalah. Fala tu'akhidni, maka jangan kau siksa aku karena kecacatan itu. Fataqabbal alayya bil qabuli wal ghufran, terimalah cacatku ini dengan ampunanmu. Nah, jadi kita semua ini hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita hidup, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini itu kita hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat itu diabadikan dengan sangat indah dengan di dalam apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dari sekian banyak nama Allah dalam Asmaul Husna yang diambil setiap kali kita hendak melakukan sesuatu, kita bertabaruk dan memohon dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Kenapa? Hakikat hidup adalah kasih sayang Allah. Dengan maksiat yang kita lakukan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah, kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan kuasanya, memperlakukan dengan ilmunya, hari ini kita sudah tidak eksis lagi. Kita sudah tidak ada lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mohon pada Allah, mau Allah memperlakukan kita dengan kasih sayangnya. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin, seorang Imam Ali Zainal Abidin, Allahumma la tuhasibni bi'adlik wa hasibni birahmatik. Ya Allah, hitunglah aku jangan dengan keadilanmu, hitunglah aku dengan kasih sayangmu. Bahkan keadilan aja, ya man la yukhafu illa adluh, wahai yang tidak ditakuti selain keadilannya. Keadilannya saja kita takut. Allah tidak zalim, Allah adil, adilnya saja kita takut. Kenapa? Mengingat siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan. Adilnya saja kita takuti. Wallahu bidzallamin lil abid. Kita yakin Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semua sepakat. Tapi Allah adil nggak? Allah adil kan? Allah tidak zalim.
Dan itu kita takut kalau Allah itu adil. Maka kita memohon pada Allah untuk apa diperlakukan dengan kasih sayangnya. Caranya gimana? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu meniatkan setiap yang kita lakukan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Saya teringat ada seorang guru punya 2 orang murid. Nah, guru ini saya pernah ceritakan dan beberapa kali sempat saya ceritakan. Guru ini punya satu kitab yang sangat luar biasa. Dan sebagai murid kedua orang ini, itu sangat menginginkan menjadi pewaris daripada kitab gurunya. Lalu guru ini bisa merasakan keduanya terjadi kompetisi untuk menjadi pewaris kitab itu. Maka sang guru berkata kepada kedua muridnya, silahkan, fadhal, ini akan saya wariskan kepada siapa di antara kalian yang bisa meninggalkan perbuatan haram selama taruhlah 1 minggu. 1 minggu, siapa di antara kalian berdua yang bisa menghindari perbuatan yang haram, kitab ini adalah miliknya. Sepakatlah keduanya. Dan dalam waktu seminggu itu, keduanya berusaha menghindari yang haram. Tiba waktunya penilaian, dan ketika ditanya, bagaimana kamu? Alhamdulillah, saya bisa meninggalkan yang haram selama seminggu. Yang satu juga ditanya, sama juga, saya juga bisa. Maka loloslah keduanya dalam ujian meninggalkan yang haram. Sekarang ujian berikutnya tidak meninggalkan kewajiban atau melaksanakan seluruh kewajiban selama 1 minggu. Kemudian berlomba-lomba keduanya untuk melaksanakan kewajiban. Seminggu kemudian datang lagi seri di antara keduanya. Sama-sama berhasil. Kemudian yang ketiga, siapa di antara kalian, ini apa ujian semakin berat, yang ke minggu yang ketiga ujiannya adalah barang siapa di antara kalian yang bisa meninggalkan yang bisa tidak meninggalkan sunnah, jadi melakukan yang sunnah. Dilakukan doanya dan semua sunnah dilakukan selama 1 minggu. Minggu yang keempat, siapa di antara kalian yang bisa meninggalkan perbuatan makruh? Keduanya pun selama 1 minggu berjuang untuk meninggalkan yang makruh itu. Dan berhasil. Kedua-duanya berhasil meninggalkan yang makruh. Yang terakhir, pada minggu yang kelima, sang guru kemudian memberikan ujian barang siapa di antara kalian meninggalkan perbuatan yang mubah selama 1 minggu. Lalu berlalulah 1 minggu. Setelah minggu yang kelima itu, kedua murid datang, yang kemudian ditanya oleh gurunya, bagaimana dengan kalian? Bagaimana ujian yang kelima, minggu yang kelima ini meninggalkan yang mubah? Yang satu mengatakan, nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Mubah itu kan makan, minum, tidur. Bagaimana selama seminggu saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak tidur? Nggak bisa Ustaz, saya nggak mampu. Yang satu mengatakan, insya Allah saya sudah melaksanakan itu, Kiai. Murid yang satunya terbelalak kaget, bagaimana mungkin kamu melakukan, apa kamu tidak tidur, tidak makan, tidak, dan lain sebagainya. Kata murid itu mengatakan, bukan begitu caranya. Tapi ketika saya tidur, saya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mubah menjadi sunnah. Mau makan, saya baca doa, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, yang mubah jadi sunnah. Jadi selama seminggu saya tidak melakukan sesuatu yang mubah, semuanya menjadi sunnah. Satu gambaran bagi kita bahwasanya karena kita yang kita harapkan bukan keadilan, maka jangan berhitung dengan keadilan juga. Karena yang kita harapkan adalah rahmah, maka jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita niatkan untuk ibadah, memberikan uang keping kita kepada Pak Ogah yang ada di jalan dan lain sebagainya, apapun bentuknya, niatkan untuk ibadah. Apalagi mendidik anak, mendidik keluarga, niatkan semuanya untuk ibadah. Supaya Allah memperlakukan kita dengan kasih sayang, kita pun harus beramal tidak dengan regulasi fikih. Tidak dengan regulasi fikih. Perbedaan nafsul insaniyah dengan nafsul malakiyah. Ini kita sedikit agak inilah. Meskipun ini secara teori saja bagi saya sih. Jadi nafsu itu kan ada 4.
Ada nafsu al-nabatiyah, ada nafsu al-hayawaniyah, ada nafsu al-insaniyah, ada nafsu al-malakiyah. Nafsu nabatiyah, nabatiyah artinya tumbuh-tumbuhan. Nafsu ini ketika mendominasi manusia, manusia menjadi orang yang cuek. Dia tumbuh, yang penting dia tumbuh. Apakah daun dia mengganggu tetangga, apakah ranting dia mengganggu rumah tetangga dan sebagainya itu, dia tidak ada niat buruk, tapi ketidakpedulian dia menciptakan keburukan. Itu namanya nafsu nabatiyah. Orangnya biasanya cuek, tidak peduli. Yang penting saya tidak mengganggu. Yang pada gilirannya akan mengganggu juga tanpa dia sadari. Itu namanya nafsu nabatiyah. Yang kedua adalah nafsul hayawaniyah. Nafsul hayawaniyah. Dia sudah ada keinginan kepada sesuatu. Kalau nafsu nabatiyah tidak. Nafsu nabatiyah itu hanya tumbuh, dan tumbuh. Kalau nafsu al-hayawaniyah, dia mulai menginginkan sesuatu di luar dirinya, tapi tidak diikuti dengan pertimbangan baik dan buruk akli. Karena memang tidak memiliki akal. Hayawani atau bahimiyah itu tidak memiliki pertimbangan baik dan buruk akli. Dia ingin ambil. Apakah itu mendolimi orang lain, itu di luar pertimbangan dia. Nah, jadi nafsul hayawaniyah. Ketika manusia dikuasai oleh nafsul hayawaniyah, maka ia akan cenderung berbuat zalim. Karena dia tidak dikontrol oleh pertimbangan baik dan buruk akli. Yang ketiga adalah yang disebut dengan an-nafsul insaniyah. Nafsul insaniyah, ketika manusia dikuasai oleh nafsul insaniyah, dia sudah mulai ada pertimbangan baik dan buruk itu akli, tapi baik dan buruk itu secara hak dan kewajiban. Dia akan melihat sunnah itu tidak wajib, makruh itu tidak haram. Itu pertimbangan akli. Jadi udah pertimbangan untung dan rugi, tapi untung dan rugi secara akli. Secara akli dalam artian secara lebih pada insaniyah, aklul insani. Aklul insani, karena ada juga nanti ada aklul malaika. Aklul insani, pertimbangannya adalah pertimbangan insaniyah. Baik dan buruk insani, baik dan buruk manusia. Di sini dia sudah jadi manusia. Artinya orang tidak dosa ketika melihat sunnah itu artinya tidak wajib. Makruh itu hanya tidak haram. Dan yang keempat adalah nafsul malakiyah. Nafsul malakiyah, dia sudah ada pertimbangan, tapi pertimbangan, dia sudah meningkat pertimbangannya, bukan hanya pertimbangan baik dan buruk insani, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan fadilah, keutamaan. Di mana dalam nafsul malakiyah ini, dia tidak melihat sunnah sebagai tidak wajib, tapi dia melihat sunnah sebagai sebuah fadilah, sebagai sebuah keutamaan yang sayang untuk dilewatkan. Nafsul malakiyah. Nah, kita harus melatih diri kita untuk, kalau kita mengharapkan rahmat Allah, ya kita harus berusaha untuk membangkitkan lah, paling tidak melatih diri kita untuk nafsul malakiyah itu. Dan tentunya ini PR yang sangat berat bagi kita semua. Bagaimana kita ini nanti akan, Allah mengabadikan la yakhafuna fillahi laumata laim. Orang yang dengan nafsul malakiyah hidup di alam manusia itu akan banyak dicela sama orang. Kok mau-maunya gitu, dan lain sebagainya. Itu memang Allah sendiri yang la yakhafuna fillahi laumata laim. Ketika berada di jalan Allah, orang-orang atau hamba-hamba Allah itu tidak pernah takut dicela. Karena memang antum hidup di dimensi yang salah. Hidup di dimensi yang salah. Antum dimensi malaikat, antum hidup di dimensi pertimbangan manusia, bahkan antum hidup di dimensi nafsul hayawaniyah. Ini zaman sekarang itu kan lebih didominasi oleh nafsul hayawaniyah. Nah, kalau siapa yang kuat ya dia yang menang. Jadi itu kembali kepada tadi tariqah ma'rifat atau jenis-jenis ma'rifat atau cara bermakrifat, cara beragama, mengawali keberagamaan kita. Tadi yang pertama dengan tariqah tajribiyah, ya, dengan tariqah eksperimen, kemudian dengan tariqah ta'abudiyah, kemudian tariqah syuhudiyah yang bagi kita itu saat ini masih sekedar impian saja, harapan untuk sampai kepada tingkat seperti itu. Yang penting kita akan berpegang kepada ujung jubah para tasawuf.
Itu ujung jubahnya para anbiya terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang keempat adalah tariqah akliyah. Ma'rifat akliyah adalah ma'rifat yang paling efektif, kata beliau, kata Ayatullah Misbah Yazdi, yang paling efektif untuk kita mengawali keberagaman kita. Kita ini semuanya termasuk mubtadi'in, newbie, termasuk orang-orang baru dalam beragama. Kita dituntun oleh Allah Yarham untuk memahami hakikat agama, dan saat itu kita merasa awam. Saat kita bertemu dengan Allah Yarham, saya secara pribadi paling tidak, saya merasa awam. Setelah sekian lama saya belajar agama, belajar kitab, belajar banyak dari guru-guru, bisa dibilang langsung dari sumbernya, itu ternyata ketika saya bertemu dengan Allah Yarham, saya merasa kembali menjadi awam. Saya ingat dulu, memang ada step-step seperti itu, Ustaz. Dulu kita belajar ilmu mantik dengan 3 guru, pernah saya ceritakan. Ketemu sama Ustadz Nanowarno yang bertanya kepada saya, Ustadz, kok antum bisa menguasai itu istilah mantik? Itu kata-kata beliau itu terngiang betul. Iya ya, selama ini saya hanya mengetahui istilah-istilahnya ini. Buat apa ini saya belajar mantik? Beliau mengingatkan saya seperti itu. Wah, beliau luar biasa dengan nada yang enteng santai itu. Ustadz, gimana caranya itu bisa menguasai mantik? Saya nggak merasa, oh iya ya, apa benar saya ini menguasai mantik? Ternyata untuk membuat contoh dengan kondisi Indonesia tentang satu materi mantik itu tidak mudah. Berarti betapa kita ini tidak atau belum mempelajari atau belum memahami mantik saat itu, meskipun saat ini juga kita masih belajar. Kita itu membuat pengajian YouTube, membuat kajian mantik di YouTube, itu sebenarnya tujuannya tidak lain adalah supaya saya bisa belajar lagi apa yang sudah saya pelajari. Sayang kalau itu semuanya hilang. Jadi saya mengajak antum untuk belajar bersama saya. Dan makanya kemudian ada yang nonton atau tidak ada yang nonton, bagi saya itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya mengembalikan ingatan saya mengenai mantik, mengenai bahasa Arab, mengenai berbagai macam hal. Dan kalau antum bisa memanfaatkan, alhamdulillah, itu nilai plus. Tapi bagi saya memang mengembalikan kembali, remind apa yang sudah pernah saya pelajari. Sayang kalau sampai hilang ya. Jadi saya kemudian merujuk juga kepada ustadz-ustadz yang lain. Ada Ustadz Adlani, saya ingin belajar filsafat juga dari beliau, insya Allah. Nah, ala kulli hal, itu sekedar ini aja lah, jangan sampai nanti terjebak pada curhat. Nah, jadi kadang seringkali kita harus ada proses seperti itu. Ketika saya bertemu dengan Allah Yarham waktu itu di Madrasah Hujjatiyah, beliau menyampaikan sesuatu dan saat itu terasa saya ini sangat tidak tahu apa-apa. Ini bukan karena saya memuji berlebihan, tidak. Itu pengalaman saya. Kenapa sampai saat ini saya betul-betul masih merasa wow gitu dengan konsep dahulukan akhlak di atas fikih itu. Itu sangat luar biasa, dan ketika kita rujuk kepada sumber-sumber, semuanya memang seperti itu. Cuman kenapa itu menjadi sangat booming di antara kita itu ketika Allah Yarham menyampaikan judulnya dengan dahulukan akhlak di atas fikih, dan itu merupakan bukti daripada kepiawaian beliau dalam hal mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Memang betul kata Yai Miftah, sesuatu yang rumit disampaikan dengan cara yang sangat-sangat bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Dan kita tentunya sangat merasa kehilangan dan sangat merasa sangat merindukan arahan-arahan beliau sehubungan dengan kehidupan kita. Ala kulli hal, jadi akhlak adalah akal. Kita kembali, nah, keluar dari romantisme kita. Jadi ke akhlak adalah akal. Antum tidak perlu membaca kitab akhlak. Antum cukup kembali kepada akal fitrah antum.
itu antum pasti akan berakhlak. Seperti kata Gusmus tadi itu, bahwasanya ketika antum kuatkan akal, antum akan memiliki akhlak malaikat. Karena memang malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan akal. Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai perbuatan itu dosa atau tidak, itu sebenarnya apa yang menentukan perbuatan kita itu perbuatan maksiat atau bukan? Itu kira-kira apa Ustaz? Mungkin Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan apa yang menentukan perbuatan kita itu dosa atau tidak? Kan ada bisa ya? Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau berkomentar dulu. Iya. Sambil kita menunggu, barangkali kan Insyaallah. kita bertanya begini. Makan, saya kasih clue juga akhirnya. Makan babi itu haram. Tapi ada perintah tidak apa-apa ketika itu darurat, gitu kan? Nah, saya apa sih yang menentukan? Yang menentukan sesuatu yang kita lakukan itu dosa atau tidak, maksiat apa bukan? Kalau kita sudah masuk ke ranah keberagaman kita, hubungan kita dengan apa Tuhan ya? Apa sih yang sebenarnya menentukan itu perbuatan kita ini dosa apa bukan, maksiat apa bukan? Kalau saya tahu ibu-ibu dan bapak tahu jawabannya, cuman karena masih barangkali malu untuk Malu-malu. ya takut disangka ria nanti. Insyaallah. Nah, enggak. Kita semua tidak, kata Imam Khomeini bahwasanya pembahasan mengenai akhlak itu tidak untuk siapa-siapa, tidak untuk menilai siapa-siapa, tapi untuk menilai diri kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ini kita kasih gambaran-gambaran supaya kita bisa memahami apa yang saya sampaikan. Contoh ini pernah saya sampaikan, karena contoh ini saya ambil dari kitab Al-Halaqatul Ula, kitab usul fikihnya Said Bakir Sadr. Suatu saat antum datang ke rumah seseorang, pernah saya sampaikan, saya masih ingat itu. Saya ingin mengingatkan lagi, saya datang ke rumah seseorang yang itu teman kita, misalkan teman kita, dia memang syarabul khamr, peminum khamr. La yashrab illa khamr. Tidak meminum kecuali khamr. Jadi setiap hari dia minum khamr. Satu saat saya bertamu ke rumahnya dia. Lalu saya disuguhi minuman berwarna hitam, ada buih-buihnya sedikit gitu. Dan saya sangat yakin kalau itu adalah khamr. Saya minum dengan keyakinan bahwa itu khamr. Ternyata teman saya ini masih memperhatikan saya. Masih memandang saya. Dia belikan minuman di warung yang kemudian disuguhkan kepada saya, yaitu sirup. Dan itu bukan khamr. Dan saya minum dengan keyakinan bahwa itu khamr. Nah, itu yang pertama. Dosa atau tidak kita meminum khamr pada waktu itu? Nah, antum yang menilai. Saya maaf, dosa enggak saya meminum sirup tadi itu di tempat teman kita yang tidak minum kecuali khamr, dan dia menyediakan minuman itu kepada saya, dan saya minum dengan keyakinan kalau itu khamr, padahal dia membeli dari warung untuk menghormati saya karena saya tidak minum khamr. Di hari yang lain, saya datang ke rumah seorang kiai, pemilik pondok pesantren, yang kemudian saya disuguhi juga minuman yang sama, yang warnanya sama, ada buih-buihnya juga. Ternyata ketika kemudian saya meminumnya dengan keyakinan bahwa tidak mungkin Pak Kiai menyuguhkan khamr. Tidak mungkin menyuguhkan khamr. Saya minum dengan keyakinan bahwa itu bukan khamr. Apapun namanya itu bukan khamr dan tidak diharamkan. Ketika saya meminumnya, ternyata itu adalah khamr karena tadi malam ada razia. Dan minuman itu disimpan, disita oleh pondok pesantren dan disimpan oleh Pak Kiai itu di satu tempat. Pembantu tidak tahu, disuruh menyediakan air, ternyata diambilkan dari air tersebut. Saya minum khamr dengan keyakinan bahwasanya itu bukan khamr.
mana yang dosa, mana yang maksiat, apakah di tempat teman saya yang saya minum sirup, atau di tempat Pak Kiai yang saya minum khamr. Kapan perbuatan itu dinilai maksiat? Kapan perbuatan itu dinilai bukan maksiat? Kalau kata Said Bakir Sadar, yang membedakan adalah al-qata'u, yang membedakan adalah keyakinan. Keyakinan yang berdasar, karena di situ sangat logis. Saya masuk ke rumah orang yang tidak minum kecuali khamr, dan saya hukum itu khamr, maka itulah yang berlaku. Meskipun ternyata saya minum sirup. Sebaliknya, saya punya hukum qat'i, punya hukum yakin bahwasanya tidak mungkin Pak Kiai menjadikan khamr. Ternyata ada kejadian yang menjadikan saya minum khamr, tapi dengan keyakinan bahwa itu bukan khamr. Yang minum khamr itu tidak dianggap maksiat. Yang minum sirup itu justru dianggap maksiat. Maka di mana letak maksiat dan tidak maksiatnya sebuah perbuatan? Akli atau syar'i? Masya Allah. Berat Ustaz. Ya kan? Akli atau syar'i? Kalau syar'i seharusnya saya yang minum khamr itu yang pada posisi saya minum khamr dengan keyakinan itu bukan khamr itu yang harusnya saya ini maksiat. Nah, tidak, ini akli. Padahal itu hukum badihi, hukum yang jelas. Bagaimana dengan hukum yang membutuhkan kita untuk menerapkan maqasid syariah di dalam hal-hal yang kita tidak mendapatkan hukum qat'inya? Itu lebih diperlukan akal kita untuk menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan yang kita tidak tahu hukumnya itu. Baik pada ranah mustahid yang kemudian sering kita sebut usul fikih, atau pada ranah mukallaf seperti kita yang kita sebut dengan maqasid syariah. Maka saya secara pribadi sendiri selalu mengatakan bahwa ketika ada orang bertanya, kenapa dahulukan akhlak di atas fikih? Jawabnya tetap sama, kenapa tidak? Antum yang harus menjelaskan, kenapa tidak? Karena semua ulama mengatakan seperti itu, antum yang nyeleneh sendiri. Seharusnya kita yang bertanya. Nah, jadi al-qat'u adalah hujjah, dan qat'u itu sendiri adalah hukum akal. Saya barangkali akan akhiri pembicaraan kita pada malam hari ini dengan satu hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam di dalam kitab Nahjul Balaghah, kalau saya tidak salah, yaqulul Imam Ali alaihissalam, kafaka min aqlika ma awdahalaka subula ghaika min rushdik. Imam Ali berkata, cukuplah dengan akalmu yang menjelaskan kepadamu mana jalan sesat dan mana jalan petunjuk. Itu Ustaz. Jadi kafaka min aqlika ma awdahalaka subula ghaika wa min rushdika. Subula ghaika min rushdika. Cukuplah dengan akalmu yang menjelaskan kepadamu mana jalan kesesatan dan mana jalan petunjukmu. Nah, jadi satu isyarat dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya ini juga sekaligus barangkali bisa menjadi bahan bagi kita ketika ada orang yang kemudian mungkin ya mempertanyakan dengan mengatakan mengakal-akalkan agama. Agama diakalkan. Nah, itu sebenarnya kan karena mereka tidak tahu saja. Sebenarnya agama itu ya akal. Kalau tidak, kenapa Allah berfirman afala taqilun? Kenapa kau tidak menggunakan akal gitu? Nah, hanya saja memang ya tadi masalah logika dengan masalah akhlak itu berbeda. Jadi meskipun secara logika kita tahu bahwa manusia adalah hewan berakal, tidak mungkin di mimbar Jumat kita mengatakan Imam Ali adalah hewan berakal, kan nggak mungkin. Nah, jadi mantik sebenarnya tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk jadi alim, tapi juga mengajarkan kita untuk jadi hakim, untuk kita ini bijak di dalam menanggapi sesuatu. Kadang sesuatu itu benar, berada di tempat yang salah, waktu yang salah. Kadang seringkali seperti itu, hanya peletakan man wadha'a nafsahu mawadi'a tuhmah fala
yalumanna man asa'a bihi dhanna. Barang siapa yang meletakkan dirinya di tempat yang salah, jangan salahkan orang lain untuk su'dhan. Karena kita meletakkan hal yang benar di tempat yang salah. Saya kira itu saja untuk apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya kira tentunya masih banyak kekurangan yang harus kita tambal kembali. Insya Allah asatidz kita yang lain akan menambalnya dengan lebih baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih guru kita Ustadz Ahmad Hidayat yang sudah memberikan semacam pengantar lah untuk diskusi kali ini. Tadi juga udah cukup panjang terkait dengan reaksi darulkan akhlak atas fikih yang diawali dengan ketidaktahuan, kemudian bahwa akhlak itu akal, cukup akal untuk menentukan sebuah agama. Coba akhlak juga adalah dimensi malaikat yang tadi juga berkaitan dengan dasar penciptaan, kemudian juga tentang ma'rifah ya. Tadi ma'rifah ada 4 tadi, yang eksperimen, ilrawi, kemudian ta'budiyah, yang sumber syariah, syuhudiyah, dan akliyah lah yang kemudian menjadi pengantar kita untuk dalam beragama yang lebih efektif itu. Nah, alhamdulillah nih sudah ada yang tanya nih Ustaz dari Pak Tahir ya. Pak Tahir. Jadi bagaimana yang haram secara zati, misalnya haramnya babi, apakah akli yang menentukan atau syariah? Nah. Itu benar. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu tugas para nabi itu dibagi menjadi 2, yaitu ta'lim dan tadzkir. Wa yu'allimumul kitab wal hikmah fadzakir innama anta mudzakir. Itu 2 di antara ayat yang mewakili kedua tugas seorang nabi. Ada beberapa konsep akli yang mana kita menghukumi itu dengan akal kita. Tapi pada gilirannya ketika kita sudah sampai kepada keyakinan akan kepiawaian seorang dokter di dalam menyembuhkan penyakit, maka obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu kepada kita minum tanpa kita ini bertanya, karena kita tidak tahu sebenarnya obat itu obat apa. Nah, berbicara mengenai yang disebut sebagai haram secara zati, seperti contohnya babi misalkan. Kita tahu babi haram itu dari syariat. Ya, kalau kemudian ada riset yang menunjukkan betapa banyak bahaya mengkonsumsi babi itu kan sekali lagi namanya hikmah. Kalau sebab ya kita harus tanya kepada para aimah, paling dekat lah para aimah, melalui para perawi. Ya, kita dapatkan hukum babi itu haram itu ya dari syariat. Dari syariat. Makanya itu disebut fikih. Fikih itu kan setelah proses akli. Setelah kita melakukan proses akli, kemudian kita menggunakan, setelah kita menisbahkan Allah, menisbahkan Quran yang diturunkan oleh Allah, menisbahkan kemaksuman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dari situlah apapun yang sampai kepada kita melalui lisan suci Nabi Muhammad, kita jadikan itu sebagai sandaran. Termasuk haramnya beberapa hal. Ya, jadi kalau ditanya akli atau syar'i, menurut saya itu syar'i. Saya yakin pasti nanti ada yang kemudian berpendapat loh itu kan diharamkan karena ada bahayanya, ada cacing pitanya, ada apa dan sebagainya. Itu seperti penulis kitab Al-Manar itu. Bahwa sebenarnya itu bukan bukan sebab. Kita nggak tahu sebabnya apa, kenapa diharamkan. Hikmahnya barangkali salah satu hikmahnya banyak penyakitnya, ada cacing pitanya, apapun bentuknya, dan itu bisa berbeda-beda antara satu pakar dengan pakar yang lain. Karena di situ juga ada pakar pro dan kontra akhirnya kan, yang sama-sama pakar dan menentukan itu. Makanya kemudian sesungguhnya khamr ini ada manfaatnya, ada madaratnya, tapi lebih banyak madaratnya, kata Allah SWT. Maka kita lihat bahwasanya seperti
Babi misalkan itu haramnya secara syar'i, kita mendapatkan itu dari informasi syariat, meskipun hikmahnya nanti banyak. Kemudian gimana pendapat Ustadz tentang konsep maqasid syariah? Pendapat saya nggak tahu pendapat gimana ya, setuju atau tidak setuju gitu atau mungkin dalam konteks penerapannya Ustaz. ya. Maqasid syariah itu sesuatu yang fitri sebenarnya, sesuatu yang fitri. Jadi kenapa misalkan ketika kita berada pada posisi tidak menemukan hukum yang spesifik untuk satu permasalahan yang spesifik, apa yang harus kita lakukan gitu? Misalkan tidak ada fatwa yang sampai kepada kita tentang hal itu, kemudian tidak disebutkan dalam risalah amaliyah tentang hal itu, kan sekarang banyak ada tentang Bitcoin misalkan apa hukumnya, kripto misalkan apa hukumnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ sementara tidak bisa tidak manusia harus menentukan sikap dalam menghadapi itu, bagaimanapun harus menghadapi itu. Maka dia harus mengolah akalnya dia untuk menemukan solusi. Lah, olah akal ini itu harus ada koridornya agar tidak liar, agar tidak ro'yu, agar tidak pendapat sendiri, kepentingan sendiri, tapi ada koridornya. Koridor itu yang kita sebutkan maqasid syariah. Meraba kira-kira maksud syariah itu apa? Misalkan syariat menginginkan kita untuk tidak, atau menginginkan kita untuk hifdzun nafs, jaga diri, misalkan hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul ahl, menjaga keluarga. Itu merupakan langkah ketika kita tidak menemukan hukum yang spesifik, yang fix tentang satu permasalahan. Jadi bagaimana pendapat tentang maqasid syariah? Sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang harus kita pelajari. Karena kita ini, apalagi di dalam perkembangan zaman yang nyaris tak terbendung ini, banyak sekali penemuan-penemuan baru, pemikiran baru, kemudian yang menciptakan kemungkinan akan kondisi tertentu yang belum pernah ada sebelumnya, yang membutuhkan langkah untuk kita menghadapinya. Itu bisa saja kemudian kita menghadapi masalah satu kasus kita tidak tahu hukumnya, dan itu tidak hanya di ranah mukallaf ya, di ranah marji terutama itu ala kulli hal. Jadi makanya kemudian banyak sekali kita temukan alal ahwat, hati-hatinya begini, fatwa itu kan alal ahwat, ihtiyatnya begini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kepada maqasid syariah. Jadi orang tidak bisa lepas. Menurut saya semakin berkembang zaman kita ini, maka akan semakin kita memerlukan yang namanya maqasid syariah. Kreativitas dalam tanda kutip ya, kreativitas kita di dalam menyelesaikan masalah, tapi tetap ada pada koridor yang dibenarkan. Jadi kita harus melihat bahwasanya kondisi seperti itu tidak mungkin kita hindari. Kita tahun 2022 saja kita temukan banyak masalah-masalah baru, permasalahan baru yang barangkali kita sendiri belum pernah mendapatkan fatwanya, ya kan? Gimana dalam hal ini, misalkan dalam hal yang sudah jelas saja seperti hilal saja kita saksikan seperti itu, dan kita lebih memilih untuk menyusahkan diri kita sendiri dalam kondisi yang kita ini sudah susah. Kita menyusahkan diri kita sendiri, padahal Sayyid Ali Khamenei sendiri sudah memberikan sinyal, manfaatkanlah apa yang disediakan oleh pemerintah kamu, karena juga tidak wajib untuk saksi hilal itu harus Syi'i, enggak wajib, harus adil, orangnya itu adil. Jadi saya kira mungkin begitu, Ustaz. Nah, Pak Tahir masih ini luar biasa nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Kisos potong tangan misalnya diganti dengan penjara dan alasan maqasid syariah. Apa pendapat seperti ini dapat dibenarkan? Maaf banyak bertanya. Tidak apa-apa Pak, bagus bertanya Pak. Bisa. Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih itu kan di dalam fikih
fikih tata negara dan juga fikih yang berhubungan dengan tata negara lah. Itu kan disebutkan bahwasanya orang non-Muslim yang hidup di negara Islam itu harus membayar jizyah, harus membayar pajak non-Muslim. Antum kira-kira mendengar pajak non-Muslim itu diperdengarkan di negeri kita, kira-kira apa reaksi masyarakat? Pajak non-Muslim. Nah, itu di Indonesia. Itu di Indonesia demikian apa? Di Iran saja, yang negara Syiah, itu Imam Khomeini tidak memberlakukan itu. Hukumnya ada, tapi secara praktek itu tidak diberlakukan, pajak itu. Kenapa? Negara Syiah, tidak ada yang menentang itu. Tapi Imam Khomeini melihat secara akhlak, itu akan sangat-sangat pada zaman seperti sekarang ini. Mungkin pada zaman dulu mungkin ya. Zaman sekarang ini ketika kita itu akan menjadi alat bagi dunia barat untuk memandang, dalam hal ini Iran misalkan, itu melakukan diskriminasi agama misalkan. Imam Khomeini menggunakan maqasid syariah. Imam Khomeini menggunakan usul fikih kalau kita sebut maqasid syariah. Jadi kalau misalkan hukum potong tangan dikaitkan dengan penjara, mungkin saja. Tapi ada satu cerita, ini juga berhubungan dengan potong tangan ini. Ini cerita nyata. Antum barangkali kenal Nik Aziz Nikmat, Malaysia, yang mendirikan negara Kelantan di Malaysia. Ketika mereka sedang berproses untuk mendirikan negara Kelantan yang Islami, menetapkan hukum hudud atau hukum qisas itu, beliau Nik Aziz Nikmat ini ke Iran. Ke Iran barangkali berharap mendapatkan dukungan untuk menerapkan hukum qisas ini. Dan saya hadir waktu itu, alhamdulillah. Saya hadir pertemuan Nik Aziz Nikmat dengan Syekh Ja'far Hadi. Kebetulan Syekh Ja'far Hadi sering juga ke Malaysia pada waktu itu. Itu bertemu. Saya alhamdulillah termasuk murid privat Syekh Ja'far Hadi. Jadi ketika beliau ada pertemuan dengan Nik Aziz Nikmat itu, saya ada di situ. Masya Allah, luar biasa. Nik Aziz Nikmat kemudian bertanya atau berkata kepada Syekh Ja'far Hadi, Syekh, kita mau mendirikan negara Islam, kita mau menerapkan hukum hudud, hukum potong tangan bagi yang mencuri, rajam bagi yang berzina dan seterusnya. Dan jawaban Syekh Ja'far Hadi luar biasa itu. Oh ya, selamat ya. Mau menerapkan hukum hudud. Tapi kata beliau, saya mau tanya itu, kalau kamu ingin menerapkan potong tangan bagi orang yang mencuri, sudahkah kau makmurkan mereka? Sehingga ketika ada orang mencuri, ia layak dipotong tangannya. Kalau kamu belum memakmurkan mereka, dan ada orang yang mencuri karena lapar, bukankah kezaliman untuk memotong tangan mereka, tangan orang-orang yang mencuri karena lapar? Nah, jadi termasuk diantaranya itu pembicaraan. Ya, kalau kamu sudah memakmurkan masyarakatmu, silahkan terapkan potong tangan itu. Orang makmur kok sampai mencuri, itu layak untuk dipotong tangannya. Tapi kalau orang miskin mencuri karena lapar, jangan. Padahal itu hukum, ya kan? Kalau kamu ingin merajam orang yang berzina, sudahkah kau mudahkan urusan perkawinan pemuda-pemuda kalian? Oh ya Allah. Gitu. Sudahkah kau anjurkan para perempuan untuk tidak meminta mahar yang terlalu besar sampai segitu? Itu saya kemasukan konsepnya Allahyarham lengkap sudah. Artinya yang disampaikan oleh Allahyarham itu adalah pendapat para ulama Ahlul Bait. Bukan kemudian beliau berinisiatif tanpa muqaddimah. Saya yakin Allahyarham muqaddimahnya sudah sangat panjang untuk sampai pada kesimpulan dahulukan akhlak di atas fikih itu. Nah, jadi hukum qisas diganti dengan penjara, misalkan, bisa aja. Karena maqasid syariah itu lihat pada kondisinya. Memang kondisi menuntut untuk itu, dan itu sesuai dengan maqasid syariah itu, koridor-koridor itu ya, mengapa tidak gitu. Bisa aja.
Masya Allah. Silahkan Bapak dan Ibu, barangkali masih ada yang ingin diskusikan, silahkan, bebas aja untuk yang terkait dengan daurukan al fikih atau misalkan hal-hal yang terkait dengan fikih juga insya Allah, atau makosyid syariah insya Allah ya saja kayak gitu. Nah, kalau fikih bagiannya Ustaz Ahsan. Insya Allah. Nah, Tentang uruf Ustaz, apa itu? bisa di ini Ustaz apa dielaborasi gitu. Tentang apa Ustaz? Uruf Urf. iya, Nah, dalam konteks keindonesiaan mungkin lebih lebih banyak aspek urufnya ya, untuk iya, gimana ya. Ustaz? Karena urf itu punya kekuatan hukum juga. Hmm. Jadi makanya kemudian orang yang sekarang itu mengklaim bahwa pakaian mereka adalah pakaian sunnah, pakaiannya seperti pakaian Nabi Muhammad, itu sebenarnya salah kaprah. Itu Ustaz. Paham ya maksudnya? Jadi meniru pakaiannya, tapi dia lupa bahwa Nabi Muhammad pakai pakaian itu karena uruf, ya kan? Kultur Arab ya. Jadi huruf. Jadi karena uruf atau uruf ini halayak ya, halayak pada waktu itu Iya. masyarakat kebanyakan pada waktu itu. Mungkin yang lain mungkin ada yang nggak tahu uruf itu apa. Uruf itu ya yang menjadi fenomena masyarakat pada waktu itu, kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Jadi Nabi Muhammad karena lahir, saya kira sebelum Nabi Muhammad Abu Lahab, Abu Jahal juga sudah memakai pakaian seperti itu. Apa Anda tega mengatakan Nabi Muhammad bertaklid kepada Abu Lahab, Abu Jahal dalam hal pakaian? Kan tidak. Nabi Muhammad itu, kalau kita mau meniru Nabi Muhammad, ya meniru spirit beliau dalam berpakaian, yaitu menyesuaikan dengan uruf. Makanya ada satu hadis kalau tidak salah, tapi saya belum pernah cek ini. Ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya makruh hukumnya berpakaian, bertingkah laku itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Selama itu bukan yang haram. Nah, jadi nyeleneh sendirilah, nyeleneh itu makruh, tidak haram tapi makruh. Makruh itu maknanya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus mulai merubah mindset kita, paradigma kita tentang makruh. Makruh itu artinya dibenci, yaitu dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa seperti itu. Jadi kalau ya tadi itu Ustaz, uruf itu punya kekuatan. Sebagaimana janji itu kan punya kekuatan. Betul. Ya, kita janji kepada orang, tapi itu disaksikan oleh Allah. Ya kan? Insya Allah ya. Yang al-wa'du tainun, janji itu hutang, itu karena disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian saya pernah berjumpa dengan salah satu teman yang memang dia ahli dalam hal supranatural, memang ahli betul, bukan ecek-ecek itulah. Dia memang dari lahir memang seperti itu. Dia bilang apa? Perjanjian manusia dengan jin itu disaksikan oleh Allah. Oh. Jadi makanya kemudian ada orang membuat perjanjian dengan jin, ya jadi nggak boleh dilanggar. Karena kamu yang berjanji, buat perjanjian dengan dia, yaitu dengan jin. Misalkan minta kekayaan misalkan, ya jadi. Maka jangan ada orang bertanya, kenapa Allah mengizinkan orang membuat perjanjian dengan jin? Itu pelajaran tadi pagi. Bahwa Allah memberikan ikhtiar. Konsekuensi ikhtiar adalah selain manusia bisa meningkat derajat lebih daripada para malaikat, tapi juga bisa jatuh lebih hina daripada binatang. Itu konsekuensi ikhtiar. Jadi silahkan buat perjanjian. Ketika kamu berjanji jadi. Karena memang dalam fikih itu sesuatu yang diharamkan itu bisa aja sah. Ya. Sesuatu diharamkan itu bisa sah. Contohnya hukum zihar misalkan. Kan ada itu hukum zihar itu. Kalau seorang kalau seorang suami berucap kepada istrinya dengan misalkan karena marah kemudian mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Itu namanya zihar, sumpah seperti itu. Itu maka dia tidak boleh mencampuri istrinya sebelum membayar kafarah. Nah, tidak mencampuri istrinya itu hanya zihar itu kan sah. Jadi, meskipun haram, sama juga dengan perjanjian seperti itu. Jadi jangan heran kalau kemudian kok ada ya orang pakai khodam misalkan ya, jin kemudian kok dia bisa kaya, gimana nih Allah ini? Ya bisa karena itu perjanjian. Antum mau maaf, antum mau mencuri merampok, dapat. Kalau antum berusaha keras dapat.
dan bisa dimakan itu hartanya. Kenapa Allah tidak menghalangi dia? Itu konsekuensi ikhtiar. Keburukan manusia tabaan, kalau kata Syekh Ismail Yazdi, mengikuti, merupakan, kalau istilah kalau film Hollywood itu collateral damage. Nah, jadi mengikuti ya, itu apa namanya, konsekuensi kerusakan, konsekuensi ikhtiar itu kayak gitu. Meskipun saya kira contoh itu tidak tepat ya, collateral damage itu memiliki makna yang lain. Jadi seperti itu, Ustaz. Oke, siap. Terima kasih, Ustaz. Ini Pak Tahir lagi, yang mana bagus, Ustaz? Buka puasa dengan cara sunni atau tetap cara Syiah? Dengan konsep dahulukan akhlak dan tasbih. Harus ditanya dulu, kalau buka puasa ini sendiri ya cara Syi'i, ya kan? Atau mau ada challenge misalkan buka puasa sendiri dengan cara sunni? Bersama dengan sunni, konteks sunni. Ya, ya makanya kemudian, dan saya sendiri tidak tahu ini cara sunni seperti apa, cara Syi'i yang seperti apa gitu. Masya Allah. Kalau waktu ya mungkin saya tahu maksudnya, tapi ini intermezzo saja supaya kita tidak ngantuk aja. Jadi saya kira ini masalah waktu bersama dengan orang Sunni atau mengikuti waktu keyakinan Syi'i. Dengan konsep dahulukan akhlak di atas fikih ini sudah diperjelas oleh beliau, dahulukan akhlak di atas fikih. Itu saya kira itu jawabannya sebenarnya itu. Ya kan? Saya sekarang sedikit meniru metodenya Kiai Miftah. Jadi sebenarnya setiap pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Dan ini juga sudah ada ini. Mana yang bagus, buka puasa dengan cara sunni atau tetap cara Syi'i, dengan konsep dahulukan akhlak di atas fikih, itu sudah dijawab. Dahulukan akhlak di atas, dahulukan akhlak di atas fikih artinya antum melihat kondisinya gimana. Saya tidak bisa menentukan, karena saya juga tidak tahu kondisinya seperti apa. Antum yang harus mengolah akal untuk melihat ini perlu tetap dengan cara Syi'i atau saya dengan cara sunni. Dengan waktu, maksudnya dengan waktu, sesuai dengan waktu adzan sunni atau adzan Syi'i. Ya, ini sebenarnya salah satu bentuk inkonsistensi daripada pandangan beberapa orang, bahwasanya untuk hilal mereka pakai ru'yah, tapi khusus maghrib buka puasa mereka nggak pakai ru'yah. Mereka pakainya adzan meskipun masih terang benderang misalkan. Nah, itu namanya tidak konsisten ya. Harusnya kalau ru'yah ya ru'yah terus, kalau masih terang ya atas sudah adzan juga itu namanya masih siang, karena penanda maghrib bukan adzan tapi terbenamnya matahari gitu. Jadi kalau misalkan dengan konsep dahulukan akhlak ya tadi itu, nanti Pak Thohir nanti melihat di situ kondisinya seperti apa. Di tempat saya dengan di tempat antum berbeda, bisa aja sangat berbeda, dan tidak perlu kemudian menciptakan haraj ya, kesulitan bagi diri sendiri. Misalkan dulu teman-teman kita itu karena ingin menjaga fikih ya, jadi kalau pas buka puasa pura-pura ke toilet. Pernah ngalamin misalnya? Iya betul. Pura-pura ke toilet, pura-pura minum, pura-pura apa, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka tahu juga bahwa kita itu, wah, masa setiap kali buka puasa pasti ke toilet gitu. Orang lain makan dia buang misalkan. Orang lama-lama kemudian berpikir seperti itu. Ini juga nanti akhirnya kontraproduktif. Oh, ternyata itu sama kita itu nggak tulus itu ternyata dia, dan lain sebagainya. Itu justru akan kontraproduktif. Jadi pintar-pintarnya lah Pak Tahir atau kita semua ini untuk apa? Untuk melihat kondisinya seperti apa. Gitu. Silakan Bapak dan Ibu, masih tersedia waktu nih, insya Allah barangkali 5 menit lagi, atau kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa menambah. Insya Allah. Itu sebenarnya dahulukan akhlak di atas fikih itu melatih kita untuk cerdas berfikih. Ya, kita cerdas berfikih. Jadi tidak sepenuhnya kita serahkan semuanya kepada marji. Itu mustahil, Ustaz. Mustahil. Satu ya, dengan geografis yang bermacam-macam, ya, dengan letak geografis yang sedemikian rupa,
dengan tradisi yang bermacam-macam, dengan kondisi sosial politik atau mungkin geopolitiknya dan lain sebagainya itu bermacam-macam, saya kira tidak bisa kemudian dihandle oleh fatwa. Oh iya. Itu saya melihat hal yang mustahil terjadi itu. Hal yang mustahil terjadi. Maka pada zaman seperti sekarang ini harus kita punya kecerdasan untuk menyikapi satu permasalahan. Nah, kecerdasan atau menyikapi permasalahan dengan hemat kita itu supaya tidak liar, ada koridor namanya maqasid syariat gitu. Baik, Bapak dan Ibu, jika tidak ada, barangkali kita cukupkan, Ustaz. Ustaz, silahkan di closing statement. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan mendahulukan akhlak di atas fikih, insya Allah kita sudah berada pada track yang benar. Insya Allah sesuai dengan riwayat hadis, dan saya kira tidak ada satu riwayat pun yang menentang dahulukan akhlak di atas fikih. Maka yakinlah, kemudian jadikan diri kita ini cerdas di dalam berfikih, pandai melihat situasi, pandai melihat tanda, pandai melihat isyarat, korinah istilahnya kalau dalam bahasa Arab, pandai melihat korinah di sekitar kita, yang antum lakukan berdasarkan qat'i antum, itu semuanya sudah sah, itu sah. Antum yang tahu kondisinya, antum yang berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ilmu saya adalah ini, saya laksanakan ini sesuai dengan ilmu saya. Saya lihat kondisinya seperti ini, saya lebih tahu daripada orang lain, saya bisa merasakan lebih daripada orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, dan itu sesuatu yang logis untuk setiap komponen di dalam masyarakat kita, masyarakat keberagamaan kita ini, untuk masing-masing merasa memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya para marji, tapi kita juga memiliki tanggung jawab. Dan kita bersyukur kita memiliki asatid, para ustadz, yang membimbing kita untuk ke arah itu, ke arah bagaimana kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada dasar penciptaan kita, yaitu akhlak, yang juga sering kita sebut dengan akal. Saya tadi sempat membaca hadis, tapi saya lupa untuk mencatatnya, bahwasanya sesungguhnya akhlak mulia itu adalah akal, dan akhlak tercela itu adalah kejahilan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi berkah bagi kita semua, dan selalu kita niatkan setiap majelis kita terkirim pula pahalanya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang telah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita semua yang sangat kita rindukan, Buya Jalaluddin Rahmat, juga Bunda Iskartini, para asatid, para ulama, para habaib, dimanapun Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pada tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, mengampuni dosa-dosanya, melipat gandakan pahala amal kebajikannya, dan membukakan pintu maghfirah ampunan seluas-luasnya. Juga bagi keluarga kita, orang tua kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pula berkah majelis ini kepada mereka. Allahumma inna la na'lamu minhu ila khairan wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ij'alna min ummati Muhammad wa ali Muhammad, ij'alna min ahli syafaati Muhammad wa ali Muhammad, waj'alna min ahli barakati Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa ahlana wa jama'atina min ahli syafaati Muhammad wa ali Muhammad yaumal hisab wa yaumal wurud. Allahumma ishfi mardana, Allahumma arham mautana, Allahumma sallim dinana wa dunyana, Allahumma aslih kulla fasidin min umurina wa aslih kulla fasidin min umuril muslimina kulliha.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفران والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين في شرق الأرض إلى مغاربها. اللهم أنزل عليهم نصرك المعجل بحق محمد وآل محمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. وصل اللهم على سيدنا محمد وآل الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لرسول الله ولزيادة لشرف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الطيبين الطاهرين. الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu a'malakum. Taqabbal ya karim. Terima kasih guru kita Ustadz Rahmat Hidayat yang sudah memberikan pencerahan pada malam kita hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa li unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.